Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian dilimpahkan kepadamu, diiringi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga barokah dari Allah untukmu. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan waktu untuk berjumpa kembali dengan Ibu Jamnah. Baik, apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Nah, tidak terasa sudah 2 minggu berjalan Ibu Jamnah mengajarkan kalian. Nah, hari ini sebelum kita belajar, seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Berdoa dimulai. Selesai. Materi kita pada hari ini adalah menjelaskan ciri-ciri puisi, mata pelajaran Bahasa Indonesia, tema 6, subtema 1. Nah, mata pelajaran ini adalah pelajaran kelas 4 SD. Nah, disimak baik-baik ya penjelasan materi dari Ibu Jamnah pada hari ini. Menjelaskan ciri-ciri puisi. Nah, di sini Ibu Jamnah akan jelaskan bagaimana sih ciri-ciri puisi. Nah, ini melanjutkan materi kita yang minggu lalu. Jadi disimak dengan baik supaya kalian paham apa sih ciri-ciri dari sebuah puisi. Dalam puisi terdapat beberapa jenis rima, yaitu sebagai berikut. A, rima AB, AB. Jadi ada 4 rima yang harus kalian ketahui di sini. Nah, yang pertama Ibu bahas adalah rima AB, AB. Puisi yang berima AB-AB sering juga disebut puisi berima silang. Puisi berima silang berarti dalam bait puisi memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris ketiga dan baris kedua dengan baris keempat. Persamaan bunyi rima tersebut terjadi secara selang-seling. Nah, sebagai contoh, perhatikan ya, ini ada contoh puisi yang berima AB-AB. Belajar giat setiap hari, tanpa jemu dan tak kenal waktu. Semua kukerjakan setulus hati, demi mewujudkan cita-citaku. Nah, kenapa sih di sini Ibu Jamnah letakkan huruf A? Karena pada baris puisi yang pertama itu dia berima A. Kemudian pada baris puisi yang kedua dia berima B. Pada baris ketiga berima A kembali, kemudian baris keempat berima B. Nah, di sini tadi ada penjelasannya. Puisi berima silang berarti dalam bait puisi memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris ketiga. Nah, di sini baris pertama dengan baris ketiga itu sama memiliki rima A. Kemudian baris kedua dengan baris keempat memiliki rima B. Itu sebabnya kenapa puisi ini digolongkan berima AB, AB. Seperti itu ya. Jadi cara membedakannya adalah kalian lihat huruf terakhirnya ini sama dengan huruf dengan baris puisi yang keberapa. Misalkan baris puisi yang pertama I, yang kedua juga I, berarti dia berima AA. Misalkan nanti di belakangnya juga yang baris ketiga itu I, baris keempat I, berarti dia berima A, seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke yang B, rima ABBA. Rima ABBA dalam suatu puisi disebut juga rima peluk. Bait puisi yang berima peluk memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris keempat dan baris kedua dengan baris ketiga. Nah, kalau yang tadi sebelumnya rima AB-AB itu baris pertama sama dengan baris ketiga, sedangkan baris kedua sama dengan baris keempat. Seperti itu ya. Nah, berarti kita lanjut ke contoh yang bagian B. Nah, perhatikan contoh untuk rima AB-AB, ABBA ya. Di atas karpet merah berjalan dengan penuh gaya, berlenggak-lenggok bak seorang putri, mengenakan busana indah tak terperi, membuat semua terpesona akan kecantikannya.
Nah, di sini sudah Ibu beri keterangan A karena pada baris pertama dia berima atau memiliki huruf yang sama dengan baris keempat. Nah, baris pertama itu A, huruf terakhirnya, baris keempat juga A. Baris kedua hurufnya terakhirnya I. Kemudian baris ketiga juga I. Nah, tidak meski harus I terus ya yang bisa dikatakan B. Misalkan di sini A, itu juga bisa dikatakan dia B seperti itu ya. Jadi rima di sini artinya adalah persamaan huruf terakhir pada puisi. Nah, seperti ini kan huruf A, maka dia berima A. Huruf I sama dengan baris kedua sama dengan baris ketiga, berarti dia memiliki rima B. Sedangkan baris keempat, dia huruf akhirnya A sama dengan baris pertama. Itu sebabnya dia dikatakan berima A. Dan yang baris keempat juga berima A. Jadi rima pada puisi ini adalah A, B, A. Lanjut ke yang ketiga. Rima AA BB. Rima AA BB disebut juga rima pasangan. Bait puisi yang berima pasangan biasanya memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris kedua dan baris ketiga dengan baris keempat. Berarti di sini kalau rima AA dan BB huruf terakhir pada baris pertama dengan baris kedua itu sama dan baris ketiga sama dengan baris keempat. Coba kita perhatikan contoh berikut ini. Inginku memiliki suara merdu agar ku dapat menyanyikan sebuah lagu sebagai hiburan untuk seluruh handai tolan dalam sebuah pertunjukan yang dipenuhi para seniman. Nah, di sini bisa kalian lihat pada baris yang pertama dia diakhiri huruf O. Nah, berarti rima A itu tidak meski harus di sini hurufnya A yang terakhir. Kenapa dia dikatakan AA? Karena huruf terakhirnya itu sama, bukan berarti di sini harus AA. Misalkan huruf terakhirnya harus A, baru dia bisa dikatakan rima A, itu tidak seperti itu. Jadi dia bisa saja di belakang sini U, bisa saja I, bisa saja E, dan huruf vokal lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat pada baris yang pertama puisi ini diakhiri huruf U. Pada baris kedua juga diakhiri huruf U, maka rimanya adalah AA. Nah, sedangkan pada baris ketiga dia diakhiri huruf N. Pada baris keempat juga berakhir dengan huruf N, maka dia disebut rima BB karena baris ketiga sama dengan baris keempat. Maka rima pada puisi ini adalah AA BB. Nanti akan ada soal di mana kalian disuruh menentukan rima dari sebuah puisi. Nah, jadi diingat-ingat kembali penjelasan rima dari yang pertama tadi sampai yang keempat nanti itu diingat-ingat kembali karena nanti pada soal akan ada satu soal yang dimana kalian harus menyebutkan rima yang digunakan pada puisi itu. Seperti itu ya. Baik, lanjut. Kita lanjut ke bagian D, rima A. Nah, ini pernah minggu lalu sudah Ibu jelaskan rima AA itu seperti apa. Nah, tetapi di sini untuk mengingat kembali bahwa ada 4 rima yang terdapat pada puisi. Jadi, perhatikan kembali ya. Puisi yang berima AA sering juga disebut puisi berima terus. Puisi yang berima terus memiliki persamaan bunyi di semua barisnya, mulai dari baris pertama, kedua, ketiga, hingga baris terakhir. Nah, jadi di sini kalau puisi itu berima A berarti dia huruf terakhir pada baris pertama puisi sampai baris terakhir puisi itu sama hurufnya ya. Tapi hurufnya tidak harus mesti A, terus baru dia bisa dikatakan rima A, bukan seperti itu, tetapi huruf akhirannya yang sama. Contoh, terbang dengan burung besi. Nah, di sini I yang Ibu tandai merah itu adalah penanda bahwa dia hurufnya sama dengan baris kedua. Menembus langit tinggi, berkeliling seluruh negeri, menggapai mimpi menjadi pilot sejati. Nah, di sini perhatikan
bahwa terdapat huruf I pada baris pertama, huruf I pada baris kedua, huruf I pada baris ketiga, dan huruf I pada baris keempat. Sehingga puisi ini digolongkan berima a seperti itu. Paham? Nah, kita lanjut pada soal atau tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, berakhir pula materi yang Ibu sampaikan dengan rima a. Nah, di sini soal yang harus kalian kerjakan. Ayo kerjakan tugas berikut. Bacalah puisi berikut dengan seksama. Nah, di sini judul puisinya adalah Menjadi Koki dan puisi ini adalah karya Prida. Di dalam sebuah restoran ternama, aku ingin bekerja nantinya dengan wajan dan spatula di tangan, membuat hidangan untuk para pelanggan. Peralatan dapur adalah temanku. Makanan lezat akan menjadi hasil karyaku. Memasak adalah kegiatan rutinku. Ini memasak ya, bukan memasalah. Ibu perbaiki dulu. Ini adalah memasak. Memasak adalah kegiatan rutinku. Menjadi koki adalah mimpiku. Nah, di sini adalah ya. Nah, ini adalah mimpiku. Ibu perbaiki langsung ya, supaya kalian tidak salah. Nah, jadi Ibu bacakan kembali untuk puisinya. Menjadi koki adalah judulnya. Sedangkan puisi ini karya dari Prida. Di dalam sebuah restoran ternama, aku ingin bekerja nantinya dengan wajan dan spatula di tangan, membuat hidangan untuk para pelanggan. Peralatan dapur adalah temanku. Makanan lezat akan menjadi hasil karyaku. Memasak adalah kegiatan rutinku. Menjadi koki adalah mimpiku. Nah, dari puisi ini kalian tentu bisa menebak rima yang digunakan pada baris pertama, baris kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Nah, di sini kalian akan diminta untuk mengingat kembali apa saja rima yang terdapat dalam puisi ini. Tetapi terlebih dahulu jawab dulu soal yang pertama. Di sini soal yang pertama adalah apa judul puisi ini? Ini judulnya puisinya apa? Kemudian soal yang kedua, berapa jumlah bait pada puisi tersebut? Bedakan ya, bait dan baris. Itu ada pada penjelasan materi Ibu yang sebelumnya. Tinggal dibuka lagi videonya, ada di video sebelumnya. Nah, kemudian soal yang ketiga, berapa jumlah baris pada setiap bait puisi tersebut? Yang keempat, tuliskan pola rima apa saja yang digunakan pada puisi tersebut. Nah, berarti kalian harus menuliskan. Misalkan di sini pola rimanya adalah AB. Pokoknya sampai 8, ada 8 rima yang harus kalian tulis. Maksudnya 8 huruf, 8 rima yang harus kalian tulis. Misalkan di sini rima yang ini ternyata B misalnya seperti itu. A misalnya seperti itu. Padahal di sini bukan AA ya. Nanti kalian tentukan sendiri deh ini rimanya apa. Untuk yang pertama ini rimanya apa, yang kedua ini paragraf kedua ini rimanya apa. Baik, selamat mengerjakan. Demikian tadi penjelasan dari Ibu Jamna. Semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu Jamna. Jika belum paham boleh komen di bawah atau boleh WA Ibu langsung bertanya ke Ibu tentang yang mana yang kalian rasa sulit. Insya Allah Ibu Jamna akan menjawab pertanyaan kalian dengan sebaik-baiknya sampai kalian paham. Jangan sampai tugas yang Ibu berikan tidak kalian kerjakan. Oke? Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian Ibu kurang baik atau kurang paham sehingga membuat kalian kebingungan. Karena kesalahan itu datangnya dari diri Ibu sendiri dan kebenaran adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Untuk itu, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.